Yuk kita langsung aja. Apa sih yang menyebabkan kok diangkatnya tema inner child ini? Sebagai pendahuluan, ternyata inner child ini menjadi sorotan di media sosial, kemudian di mana individu ini ada sosok anak yang mungkin terluka, bahkan terlupakan, atau bahkan terabaikan. Bahkan belakangan ini, sosok anak kecil yang terluka ini sedang jadi sorotan ya, dan nggak hanya di medsos-medsos juga, tapi ada di viral di tempat-tempat yang lain juga ya. Dan ternyata bernostalgia dengan kejadian-kejadian di masa lalunya atau sosok-sosok anak kecil ini diibaratkan, dikisahkan lagi oleh orang-orang yang memiliki pengalaman atau nostalgia di masa kecilnya itu. Dan ini menjadi pendahuluan kita ya. Oke, lanjut ya. Ya. Jadi apa sih inner child itu? Inner child itu sebenarnya banyak ya pendekatannya. Ini pendekatan yang paling lama, yaitu bahwa inner child ini adalah sebenarnya ini adalah bagian dari sisi anak-anak ya. Jadi sebenarnya dewasa pun pada saat dewasa dia pun ikut ada atau hadir. Jadi sisi anak-anak ini tidak ikut dewasa tapi masih saja kanak-kanakan. Dan dia menetap, kemudian akan selalu ada dalam jiwa manusia, hasil dari pengalaman masa lalu yang belum terselesaikan dan berdampak pada kehidupan dewasa. Ya, jadi betul-betul ini sangat berdampak kepada kehidupan dewasa itu sendiri. Okay. Dan ini ditemukan oleh John Brainstorm tahun 1990. Oke, lanjut. Ya, secara pendekatan psikologi, bahwa inner child ini dikenal dengan sebutan lain yaitu advisor childhood experience, di mana ini juga merupakan pengalaman masa kecil individu yang dapat mengakibatkan trauma sehingga akan berpengaruh terhadap perkembangannya, bahkan tumbuh kembangnya juga. Kemudian bagian dari cara berpikir ini masuk rangkaian ACES ini ya. Kemudian merasa, bersikap, bahkan bertindak pun secara kanak-kanak di dalam tubuh dewasa itu masih ada. Ya. Jadi ini diteliti ditemukan oleh Boyle-Braid 2018 dan peneliti yang lainnya 2019. Oke. Jadi banyak pengertian inner child itu disebut juga dengan advisor childhood ataupun inner child saja. Oke, slide. Ya, ada juga pendekatan secara psikoterapi, yaitu inner child yaitu kumpulan peristiwa. Jadi, kumpulan peristiwa di masa lalu, baik itu berupa peristiwa yang baik maupun peristiwa yang buruk, yang dirasakan oleh anak dan membentuk pribadian anak hingga dewasa. Nah, ini nih. Jadi sebenarnya apabila peristiwa baik itu ada di masa kecilnya, artinya dari pengalaman masa lalu yang baik itu akan membentuk sebuah sifat atau karakter yang positif dari orang yang dewasa ini. Sebaliknya, jika peristiwa yang dikumpulkan dari masa lalu itu adalah peristiwa yang buruk, maka dihasilkan terus-menerus akan membentuk sebuah karakter watak dewasa ini menjadi yang negatif. Nah, ini secara pendekatan psikoterapi ya, di 2022 ini terbaru ya. Jadi otomatis segala sesuatu yang sifat buruk lama-lama akan membentuk sebuah pikiran yang buruk. Dari pikiran yang buruk akan ucapan pun menjadi buruk, dari ucapan pun berganti menjadi tindakan yang buruk. Kemudian tindakan yang buruk pun akan membentuk sebuah kebiasaan juga yang kurang baik, dan akhirnya membentuk sebuah karakter yang negatif. Jadi betul-betul ini sangat berpengaruh ya dari peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian di masa lalu. Oke, kemudian apalagi sih inner child itu? Yuk, slide lagi. Nah, sebenarnya inner child itu sendiri sebenarnya ada konsep dasar tersendiri. Kenapa sih kok muncul inner child
ini. Jadi manusia diciptakan oleh Tuhan, diciptakan oleh Allah itu memiliki 3 ego. Di mana ego stage ini ada 3, yaitu ego sebagai orang tua atau ego parents. Kemudian yang kedua adalah ego dewasa. Dan yang terakhir atau yang paling kecil yaitu ego anak. Ya, atau yang kita sebut inner child ini ya. Nah, kemudian apa bedanya yang ketiga ini? Oh, jelas sangat beda ya, teman-teman dan sahabat sekalian, bahwa pada saat ego orang tua ini dia lebih banyak berupa sebuah larangan, perintah atau saran ya. Kenapa? Karena orang tua ini hanya apa namanya? Lebih banyak kata-kata yang bersifat perintah ya. Awas misalnya gitu. Jangan. Kalau saran sebaiknya contohnya begitu ya. Jadi ego orang tua itu lebih banyak perintah, larangan dan saran itu sendiri ya. Sedangkan ego dewasa, nah ini ego dewasa adalah sangat berperan penting dalam solusi pemecahan masalah maupun solusi pemecahan dari kasus-kasus inner child ini. Mengapa? Karena di ego dewasa inilah dia memiliki ego yang netral. Dia lebih objektif, kemudian pikirannya pun logis, bertanggung jawab, tidak menghakimi, bahkan dia cenderung ya tadi ya netral atau tidak emosional. Jadi betul-betul ego dewasa ini sangat dibutuhkan perannya dalam pemecahan kondisi baik ego parents maupun ego anak. Nah, sedangkan ego anak ini kita tahu seperti sifat-sifat anak itu pasti dia dimunculkan dengan sebuah perasaan dan sifat yang spontan. Mengapa? Karena anak dilahirkan memang sejak 1000 hari pertama kelahiran, sejak dalam kandungan ditiupkan ruh atau dibentuknya dibentuknya telinga dan jantung itu di kurang lebih di 16 minggu, maka dia akan mendengar dan merasakan apa yang orang tua atau lingkungan rasakan. Maka otomatis disinilah ada pembentukan dari kognitifnya, pembentukan dari perilakunya juga yang dibentuk selama usia tadi ya, usia 1000 hari pertama itu. Nah, dari situlah anak lebih mengenal emosi dan perasaan, bahkan sifat yang lebih cenderung spontan. Ya, itulah ego anak. Nah, apakah kita masih memiliki ego anak ini pada diri kita? Ya, jika memang masih ada, ya itulah ego manusia ya. Jadi ego manusia itu pasti ada ego parents, ego dewasa, dan ego anak itu sendiri ya. Oke, ini pendekatan dari analisis transaksional, itu pendekatan behavior dan kognitif ya 2019 dan 2020 itu sendiri. Oke, slide berikutnya. Nah, tadi sudah kita bahas dari konsep dari ego, pembentukan ego dari manusia itu sendiri. Sedangkan konsep dasar dari inner child ini yang berhubungan dengan psikis, yaitu berhubungan dengan 2 rasa. Jadi kembali ya, yang ego child itu atau ego anak itu semua berhubungan dengan perasaan dan emosi. Di mana semua perasaan itu berawal dari harapan-harapan di masa kecil yang belum terpuaskan. Jadi betul-betul konsep dasar inner child ini berhubungan dengan psikis, dengan mentalnya juga, yaitu pertama karena harapan-harapan yang belum terpuaskan baik oleh kedua orang tua maupun pola asuh yang lainnya, karena orang tua yang sibuk atau yang memang kurang mampu. Contohnya apa misalnya? Nah, harapan-harapan misalnya si anak datang dengan kondisi memegang game watch atau memegang mainan game berupa video dan lain-lain, atau
anak menginginkan sebuah barang yang persis seperti tetangganya atau seperti temannya. Sedangkan si orang tua mengatakan, entah dengan kesibukannya orang tua, sehingga hanya mengatakan, ya nanti ayah atau bunda belikan, ya nanti papa atau mama belikan, ya nanti papi dan mami belikan. Namun saking sibuknya kedua orang tua, atau maaf karena kurang mampu, maka hanya dijanjikan saja. Janjikan, kalau zaman anak sekarang namanya PHP katanya. Ya, atau zaman dulu mungkin JJTJ, janji-janji tinggal janji katanya gitu. Itu adalah membangkitkan sebuah harapan terus kepada anak dan terus yang akhirnya tidak terpuaskan. Itu salah satu penyebabnya. Yang pertama ya tadi harapan di masa kecil yang belum terpuaskan. Oke. Nah, sekarang apalagi contohnya? Contohnya yaitu yang kedua, konsep dasar inner child ini berhubungan dengan psikis. Yang kedua yaitu emosi anak yang belum selesai, ya, oleh kedua orang tuanya. Baik pada saat anak ini memiliki emosi, yang namanya emosi kita tahu ya, seperti emotikon yang ada di apa namanya, emotikon yang ada di WhatsApp atau di media-media lainnya, bahwa begitu banyak emosi itu, ya. Sedangkan anak itu kembali lagi ke ego anak, bahwa anak hanya mengenal perasaan dan emosi, perasaan dan rasa aja, ya, tadi seperti tadi. Jadi otomatis mereka yang belum terselesaikan atau belum selesai emosi-emosi anaknya, entah itu oleh kedua orang tua atau si walinya atau orang yang mengasuhnya, sehingga anak ini merasa ditinggalkan dengan emosinya. Bahkan pada saat dibutuhkan, si anak ini merasakan bahwa orang tuanya tidak ada atau tidak hadir. Ya, contohnya apa? Misalnya pada saat anaknya kesal atau marah. Contohnya kesal karena janji, misalnya orang tuanya datang jam pada saat pembagian rapat atau saat pentas seni, orang tuanya janji datang pukul misalnya 10 tepat waktu, namun orang tuanya datang terlambat misalnya jam 1. Setelah itu orang tua pun tidak meminta maaf dan tidak mengolah emosi anak itu sendiri, sehingga akhirnya anak itu masuk ke dalam emosi yang kesal tadi dan lama-lama menjadi marah. Dan itu tidak selesaikan. Tidak ada kata maaf dari orang tua, atau bahkan secara secara emosinya anak ini terus terganggu ya karena kejadian tadi. Atau mungkin pada saat anak ini mengalami tekanan atau gangguan di emosinya karena lingkungan sekitar, misalnya dari lingkungan teman-temannya, kemudian lingkungan tempat tinggalnya, atau lingkungan sekolahnya, pada saat dia membutuhkan orang tua, atau membutuhkan wali, atau membutuhkan orang dewasa yang melindunginya, ternyata mereka tidak ada, tidak hadir. Ya, jadi betul-betul emosi yang belum selesai sehingga muncullah inner child ini. Oke, yuk lanjut. Ya, jadi apa sih yang menyebabkan atau yang berkecenderungan terjadinya inner child ini? Sebenarnya banyak ya di beberapa literatur maupun textbook. Namun ini yang membuat PowerPoint ini mengatakan bahwa predisposisinya salah satu yang paling besar adalah dari kehilangan. Ya, pada saat kehilangan inilah muncul rasa sedih, muncul rasa sesuatu yang hilang di dadanya, ya, berhubungan dengan emosi. Kemudian muncul juga kesendirian, ya, itu ada di itu ada di kehilangan itu sendiri. Terutama yang paling tinggi angka kehilangannya itu terutama pada orang tua, ya, orang tua atau keluarga maupun orang istimewa atau orang terdekatnya, ya.
paling tinggi memang orang tua, baik itu ayah, bunda, kehilangan ayah bunda atau anggota keluarga ini. Oke, contohnya apa? Misalnya ya orang tua yang kehilangan karena dipanggil oleh yang kuasa. Kemudian kalau keluarga mungkin dia dekat dengan kakaknya, dengan sering curhat dengan kakaknya, tiba-tiba kakaknya tidak ada, gitu kan? Kemudian orang istimewa pun sama, itu sangat mempengaruhi, mempengaruhi terjadinya anicca itu sendiri. Kemudian apalagi penyebab atau yang bisa terjadinya muncul inner child ini sendiri, yaitu pertama yaitu tadi udah kehilangan, yang kedua yaitu kekerasan, ya. Kekerasan bagaimana? Kekerasan ini bisa kekerasan fisik, ya, kekerasan fisik, kemudian verbal juga sama, ya, dari ucapan, kata-kata yang menyakitkan. Bahkan ada peribahasa mengatakan lidah lebih tajam, ya, daripada pisau, ya. Jadi betul-betul ucapan itu bisa merubah seseorang menjadi pribadi yang negatif, dan dari ucapan itu bisa juga merusak seseorang menjadi pribadi yang buruk. Jadi kita betul-betul harus bijak dalam berucap karena itu termasuk kekerasan dalam verbal itu sendiri, ya. Mungkin kalau kekerasan fisik terlihat, namun kekerasan verbal itu tidak terlihat, namun sakitnya luar biasa, ya, di hati mereka-mereka ini, terutama anak-anak, ya. Kemudian apalagi kekerasan seksual, ya, ini apakah pelecehan atau apa juga bisa penyebabnya salah satunya. Kemudian pada posisi lain penyakit serius, contohnya apa pada saat anak kecil penyakit serius misalnya, biasanya angka kejadian yang tinggi ini penyakit serius ini biasanya mereka yang epilepsi, ya, atau maaf, apa namanya disebut juga epilepsi itu kejang-kejang, ya. Nah, itu penyebab salah satunya yang serius karena itu menjadi cemoohan di sekolah maupun cemoohan di sekitarnya. Apalagi contohnya kedua, misalnya penyakit yang serius itu berhubungan dengan kulit biasanya, ya, dengan kulit, apakah dia eksim atau dermatitis. Nah, itu sangat mempengaruhi, apalagi dermatitis yang terlihat. Jadi itu termasuk penyakit yang serius karena membuat dia tidak percaya diri juga, ya. Kemudian penyakit serius lainnya apa contohnya? Nah, ini yang biasanya disebut panas tinggi atau apa namanya kejang demam bisa juga. Ya beda ya, kalau kejang demam dengan epilepsi beda, ya. Kalau kejang demam itu pencetusnya ada demam sedikit pun, ada kenaikan suhu tubuh sedikit, dia kejang. Sedangkan epilepsi tanpa kejang, tanpa demam, dia bisa terjadi. Ya, pencetusnya bisa karena stres atau makanan juga atau pola hidupnya juga, bisa juga karena memang ada kelainan di otaknya itu sendiri, ya. Atau bekas ada udah paksa atau bisa ada cedera lainnya, ya. Kemudian itu contoh-contoh penyakit. Nah, sekarang apalagi predisposisi dari inner child itu, teman-teman sahabat semua, ya, yaitu perundungan pasti, ya. Nah, ini paling banyak sekali di klinik, ya, yang munculnya inner child ini karena di TK-nya pernah dibully, kemudian di SD-nya juga pernah dibully, gitu. Bahkan pernah ditakut-takuti juga. Akhirnya menjadi jiwa yang takut juga. Nah, ini harus betul-betul diteliti atau ditelaah, dekati apa nih penyebab sebenarnya. Kemudian apalagi pengabaian, ya. Pengabaian itu macam-macam, ya. Bisa karena perpecahan di sekolah antar teman, akhirnya jadi abaikan. Kemudian bisa juga karena perpecahan kelas, maksudnya kelasnya berubah dari misalnya A ke B, atau misalnya dari IPA ke IPS, misalnya gitu. Atau lagi masa kecil, misalnya TK ada kelas A dan kelas B, misalnya gitu. Ada kelas khusus dan tidak khusus tuh, ya. Misalnya ada kelas yang intensif atau tidak intensif, yang pola belajarnya lebih berbeda, kemudian jam belajarnya juga beda, ruangan berbeda, itu sangat mempengaruhi pengabaian, ya, dan perpecahan itu sendiri. Kemudian apalagi pengabaian karena perpisahan dari anggota keluarga, ya. Ini juga sering di klinik, terutama mereka-mereka yang berpisah, yang divorce orang tuanya, maka berpisahlah antara dia dengan ibu
dengan saudaranya, dengan anggota keluarga lainnya, dan itu salah satu penyebab atau predisposisi dari inner child ini. Dan yang terakhir, predisposisi dari inner child ini yaitu adanya pengungsian. Jadi dia lama tinggal di suatu tempat pengungsian itu sendiri, di mana di tempat pengungsian ini juga dia merasa terasingkan ya. Jadi sudah susah mendapatkan air, kemudian hubungan dengan sesamanya juga tidak baik sama pengungsi. Biasanya ini pengungsian ini karena suatu bencana, entah gempa, entah banjir bandang atau lainnya. Ini adalah beberapa penyebab dari predisposisi dari inner child itu sendiri. Oke. Ya. Ya, jadi sekarang gimana sih kita mengetahui tanda-tanda atau mengidentifikasikan sebuah inner child itu sendiri, ya? Bagaimana caranya? Terutama inner child yang eh, penyebabnya adalah tadi ya, yang penyebabnya akibat peristiwa-peristiwa atau pengalaman-pengalaman yang buruk, yaitu identifikasi inner child yang terluka. Yaitu yang pertama yaitu tadi ya, yang pertama yaitu rasa percaya diri yang rendah. Nah, rasa percaya diri yang rendah ini sangat mempengaruhi uh, apa namanya, uh, ya betul, akan mempengaruhi kondisi pribadi seseorang. Pada saat dia rendah dengan kepercayaan dirinya, maka otomatis dia tidak bisa tampil. Kemudian dia juga tidak bisa berhubungan satu dengan yang lain. Dalam suatu tempat pun dia tidak menampilkan diri, ya. Kemudian setelah itu, apalagi sih cara mengidentifikasi cara ini yang terluka ini? Yaitu yang kedua, dia lebih cemas dihadapkan sesuatu yang baru, baik itu baru dalam pekerjaan, kemudian apakah itu juga baru temannya baru atau lingkungannya baru, ataupun dia mendapat tugas yang baru. Jadi ini benar betul-betul uh, cemas dihadapkan sesuatu yang baru. Ya. Kemudian yang kedua, setelah itu yang ketiga apa? Nah, identifikasi inner child ini yang ketiga yaitu curiga pada orang lain. Jadi sudah dia cemas dihadapkan sesuatu yang baru, kemudian cemas juga bertemu dengan orang yang baru, kemudian timbullah curiga pada orang lain. Jadi pada saat ketemu orang lain dia akan muncul curiga, akan ada perasaan yang ada apa ya orang ini, tiba-tiba mendekati saya. Oh mungkin orangnya ada perlunya saja dan lain-lain. Nah itu sangat mempengaruhi atau salah satu tanda bahwa dia memiliki inner child, yaitu curiga pada orang lain. Ya. Kemudian beberapa penelitian juga, jadi cara identifikasi ini sesuai dengan mereka yang meneliti. Ada 5, ada 3, bahkan ini ada sampai 8 tanda-tandanya. Ya. Nah, yang keempatnya yaitu takut jika ditinggalkan. Mengapa takut jika ditinggalkan? Karena memang ada riwayat di masa lalunya, pengalaman di masa lalunya, peristiwa di masa lalunya yang menurut bagian dirinya itu adalah kehilangan, maka muncullah sifat atau perasaan takut jika ditinggalkan. Ya, jadi takut ditinggalkan dengan siapa? Dengan orang yang lebih tua, atau seniornya, atau atasannya biasanya. Jadi ini takut jika ditinggalkan oleh betul-betul mereka yang sifatnya lebih melindungi ya. Dan itu ditakutkan dan itu yang dikhawatirkan. Ya. Kemudian yang kelima apa? Dan beberapa penelitian lain pun ada mengatakan bahwa salah satu tandanya yaitu sering merasa bersalah. Ya, jadi apapun merasa bersalah dan melakukan apapun dia ini berpikir bahwa oh, ini salah nih, harus cepat dibetulkan nih. Gitu. Terus melakukan apa? Tindakan saya tadi salah nih, saya nggak bisa seperti ini gitu. Jadi betul-betul sering merasa salah, padahal itu sudah koridornya begitu, cara kerjanya begitu. Ya, namun tetap ada sering merasa bersalah.
Teman-teman sahabat ada yang merasakan ini semua? Tanda-tanda ini? Kita lanjut yang keenam yaitu nah, selalu menghindari konflik ya. Jadi ini sangat berhubungan eh, dengan poin yang ke-8. Jadi dia itu senang terlibat masalah dengan orang, namun jika sudah terlibat masalah dengan orang lain, dia langsung lari, dia langsung angkat tangan, ya, karena selalu menghindari dari konflik itu. Jadi senang terlibat suatu masalah dengan orang lain, paling senang tuh kalau misalnya ada masalah dia termasuk yang duluan, kemudian apa namanya dilibatkan masuk ke dalam masalah itu dia senang. Namun begitu muncul konflik dari A, B atau subjek A dan B, dia langsung mundur karena dia ingin menghindari tadi ya konflik itu. Dia bukan diselesaikan ya, malah menghindari ya pada saat ada masalah itu. Oke, dan terakhir, nah ini ya yang selalu mengkritik diri sendiri. Nah, sekarang teman-teman, rekan-rekan semua maupun sejawat yang ada di sini, pernah nggak kita bercermin sambil selalu mengkritik diri sendiri? Wah, ini mata saya kurang ini nih, hidung saya kurang ini nih, gitu ya. Ya, bibir saya kurang ini nih, gitu. Atau bau saya kurang ini nih, gitu. Mata saya kok sipit sebelah ya. Nah, itu salah satu tanda-tanda kita masih memiliki inner child atau ada bagian diri kita yang memiliki sosok inner child atau sosok kanak-kanak ini. Nah, inilah beberapa 4 cara identifikasi inner child dari beberapa peneliti juga antara 2 sampai 3 penelitian. Oke. Lanjut, Mbak Alia. Oke. Nah, kita sudah bahas tadi inner child, apa itu, apa itu, apa itu. Kemudian kita sekarang membahas tentang healing. Heal your negative inner child ya. Mau negatif, mau trauma, semua adalah sifatnya negatif. Apakah dia terluka, apakah dia tersakiti, apakah dia pernah dibohongi, semua ya. Itu adalah sifatnya negatif ya. Jadi healing your negative inner child. Semua negatif biasanya bersifat trauma. Semua negatif itu bersifat apa namanya emosi yang tidak nyaman di tubuhnya. Bagaimana caranya? Ya, ya. Yang pertama caranya yaitu nah, terima. Jadi yakinkan apapun yang kita terjadi di masa lalu kita harus menerimanya. Ya, kita accept ya, menerima inner child ini, menerima si sosok tanda kutip kanak-kanak ini dengan cara mengakuinya. Bahwa akui saya memiliki sifat itu. Akui saya masih memiliki bagian di tubuh saya berupa sosok yang kanak-kanak itu. Ya. Nah, kemudian setelah diterima tanpa menghakimi, ya. Jadi rasa ini bisa berupa rasa takut, rasa marah, kemudian rasa kecewa juga, rasa sedih juga yang belum diatasi pada saat masa kecil, maka eh, harus kita terima, harus terima, ya. Jadi caranya begitu. Yang pertama itu terima, menerima itu semua. Oke. Setelah itu apa? Nah, yang kedua healing your negative inner child yaitu pahami. Nah, pahami sosok anak-anak ini. Pahami apa penyebab dari sosok anak-anak yang muncul ini. Pahami apa penyebab luka itu, apa penyebab trauma itu. Setelah kita pahami, yang kedua, setelah kita pahami apa yang penyebabnya, yang kedua siapa? Ya, yang kedua siapa? Ya, dengan pendekatan secara psikologi, klinikal psikologi atau psikoterapi, kita cari 5W1H-nya. Jadi yang pertama adalah what, apa yang menyebabkan sosok kecil ini terluka. Yang kedua who, siapa, oke? Siapa yang menyebabkan sosok kecil ini terluka?
Setelah who, apalagi? Mungkin ada alumni-alumni yang ikut. Ya, what, who, when. Ya, kapan pertama kali terjadi luka pada diri kita atau pada sosok anak-anak kita ini? Kapan pertama kali luka? Ya, setelah itu yang keempat adalah where, di mana kejadiannya? Ya, jadi spesifik kita di mana kejadiannya? Apakah di masa SD, apakah TK, apakah kemarin yang konsul terakhir di SD kelas 4, ataukah di masa PAUD-nya mungkin, playgroup-nya juga mungkin seperti itu ya. Jadi itu penyebabnya, di mananya. Dan yang kelima, why jarang ditanya ya. Why itu kenapa? Kita langsung tanyakan kepada diri, pahami kepada diri yang haknya, satu hak. Jadi yang terakhir adalah how, ya, artinya bagaimana, apa yang mau diinginkan, apa yang diharapkan setelah saya memahami, saya mengetahui apa, saya mengetahui siapa, saya mengetahui kapan terjadinya, dan saya mengetahui di mana terjadinya, apa yang diharapkan, bagaimana selanjutnya. Oke. Nah, jadi tadi kembali lagi, feeling yang negatif itu yang pertama menerima, yang kedua pahami, ya, dengan 5W1H itu. Nah, setelah itu yang ketiga yaitu kita harus apa namanya? Ya, harus menyayangi diri kita, mencintai diri kita. Ya, karena dengan kita menyayangi, mengasihi dengan penuh rasa ketulusan, murni, ya, maka semua menerima dengan luar biasa. Ya, pada saat kita mencintai diri kita, pada saat kita penuh perhatian kepada diri kita, pada saat kita memahami itu semua, maka akan keluarlah hormon cinta pada diri kita sendiri, ya, yaitu hormon yang dikeluarkan adalah hormon oksitosin, ya, dari loving and caring, ya, masya Allah, masya Allah. Gimana caranya? Caranya yaitu kita bisa simpan kedua jari ini, kedua tangan ini ke dada kita, kemudian buat ikat kedua jempolnya, simpan di persis di kosta atau collarbone di bawah tulang selangka ini. Kemudian sampai ini katakan bahwa saya mencintai diri saya menerima semuanya, dan saya sudah pahami apa yang terjadi pada kehidupan masa kecil saya. Dan saya sudah mengenal apa sosok kecil saya ini, sosok anak-anak saya ini. Ya, seperti ini. Atau bisa juga dilebarkan tangannya dan seolah-olah kita memeluk diri kita. Ya, memeluk diri seperti ini. Ya, bahwa berterima kasih, saya mencintai tubuh saya mencintai sosok anak kecil ini, sosok anak-anak dalam diri saya. Maka dengan mencintai dan memeluk diri, hadirkan rasa bahagia, hadirkan hormon bahagia, hadirkan hormon cinta yang luar biasa, dan luar biasa itu akan membentuk sebuah hormon yang seimbang di tubuh kita. Oke. Nah, setelah yang ketiga, setelah loving and caring, yang terakhir, yang ketiga yaitu dengarkan. Nah, ini mulai sekarang kita dengarkan dan belajar berkomunikasi kepada diri kita sendiri. Bahwa dengarkanlah si sosok kecil ini, ya, berkomunikasilah dengan si sosok kecil ini, ya, dimana pada saat kita berbicara dengan si sosok kecil ini bisa kita melalui meditasi, ya, kita juga bisa mendengarkan si sosok kecil ini melalui tulisan-tulisan kita, ya, jadi bisa menulis jurnal atau visualisasi. Jadi kita menggambar misalnya atau mengambil potongan-potongan gambar dari majalah atau misalnya dari buku-buku lain, ditempelkan di mading atau di majalah dinding, ya, di board kita.
Di situ kita tempelkan bahwa masa kecil kita itu ada di situ. Tempelkan masa kecil kita, apa yang diharapkan dari masa kecil kita, apa yang diharapkan dari sosok anak kecil ini, dan diuraikan. Ya, satu persatu. Apa yang diinginkannya, apa yang diharapkannya. Mulai sekarang dan seterusnya apa yang tujuannya, apa misinya, apa visinya, itu ditulis semua. Jadi kita mendengarkan apa yang diungkapkan oleh si sosok anak kecil ini atau sosok bagian diri kita yang kecil ini, ya, ego anak itu. Ya. Kemudian jika sudah dilakukan 4 cara tadi, yaitu menerima, kemudian memahami, ya, mendekat penuh perhatian atau penuh cinta kasih kepada diri kita. Kemudian yang keempat adalah mendengarkan. Jika semua ini sudah dicoba, jika semua ini sudah kita lakukan untuk sembuhkan negatif inner child kita, namun belum merasa maksimal, maka lanjutannya yang kelima adalah berkonsultasi atau bisa dilakukan dengan hipnoterapi. Oke. Ya, lanjut. Jadi, hipnoterapi adalah pilihan yang terakhir setelah kita melakukan proses 4 healing ini. Ya. Jadi, hipnoterapi itu apa sih sebenarnya? Sebenarnya hipnoterapi ini, teman-teman, sahabat, dan sejawat sekalian, juga yang ada di sini, yang ada di webinar ini, hipnoterapi sebenarnya sudah diakui sebagai alat terapi yang sah oleh Amerika, oleh Inggris, sejak 1955, 1957, dan 1966. Dan Indonesia masuk hipnoterapi ini di tahun 1997, namun baru diakui setelah Permenkes mengeluarkan nomor Permenkesnya di tahun 2007. Nah, setelah 2007 inilah berkembang hipnoterapi di beberapa aspek atau lembaga atau klinik-klinik dan berkembang pesat dari 2007 itu. Ya. Kemudian jadi hipnoterapi itu sendiri apa setelah masuk ke Indonesia itu? Yuk, slide. Ya, mungkin Anda sudah pernah lihat atau ketemu belum ya sama ini? Dr. James Braid ya. Dr. James Braid ini adalah dokter hipnoterapi, hipnosis, yang artinya hipnoterapi itu yaitu memanfaatkan keadaan hipnosis. Hipnosis itu seperti tidur ya, tapi tidak tidur. Jadi gejalanya disebut juga seperti atau neurohipnotism. Jadi yang tertidur adalah sistem sarafnya. Ya, pikirannya tidak tertidur, ya. Kemudian kesadarannya juga tidak tertidur, ya. Jadi betul-betul keadaan yang relax seperti tidur, tapi masih bisa mendengarkan suara alunan musik, suara orang yang bicara, ya. Namun kondisi tubuhnya betul-betul rileks. Bahkan kalau di tes itu betul-betul kalau diangkat gitu jatuh dan lunglai ya. Tapi dia masih mendengarkan suara, ya. Jadi memanfaatkan keadaan hipnosis atau neurohypnotism. Jadi neurohypnotism itu tertidurnya sistem saraf, tertidurnya saraf untuk menggali dan memanfaatkan potensi serta sumber daya dari subconscious mind. Jadi memanfaatkan potensi serta sumber daya dari pikiran bawah sadar untuk tujuan terapeutiknya. Ya, jadi untuk tujuan terapi ini terus ada Jamesnya ketik lagi ya, maaf ya. Ya, jadi untuk tujuan terapeutiknya. Oke. Jadi ini ditemukan oleh Dr. James Braid ini tahun 1843, coba udah lama ya, Insya Allah ya. Oke, jadi apa hipnoterapi? Jadi hanya memanfaatkan keadaan hipnosis ini untuk mengenali, memanfaatkan potensi sumber dayanya untuk
tujuan terapi, untuk tujuan pengobatan, untuk yang diinginkan. Apa yang diinginkan dari kejadian inner child ini? Apa yang diinginkan dari kejadian atau peristiwa negatif di masa lalunya untuk lebih baik lagi, untuk sembuh atau untuk pulih, ya. Jadi memanfaatkan betul-betul pikiran bawah sadarnya. Oke, slide. Nah, jadi di mana subconscious mind itu? Ternyata subconscious mind itu adalah jumlahnya betul-betul besar. Dia adalah 88% ya. Luar biasa. Di mana subconscious mind ini adalah pikiran bawah sadar yang jumlahnya sampai 88%. Disinilah terjadi orang yang betul-betul rileks, kemudian suggestibility-nya tinggi, kemudian dia sifatnya netral, kemudian dia lebih fokus juga, menyimpan berbagai pengalaman yang dalam, ya. Sedangkan pikiran bawah sadar, tuh coba 12% saja. Nah, jadi sejak kita lahir hingga hari ini, yang disekolahkan oleh orang tua kita, yang disekolahkan pada diri kita yaitu pikiran sadarnya. Di mana pikiran sadar inilah yang berhubungan dengan Excel, ya, dengan dengan analisis, dengan ketelitian, dengan logika, dengan realita, itu semua ada di pikiran sadar. Dan ternyata yang namanya ego, tadi kita sudah bahas ya sedikit ya, tentang ego sebelumnya tadi, bahwa manusia itu diciptakan ada 3 ego, yaitu ego parents, ego dewasa, dan ego anak-anak. Nah, jadi ternyata ego itu sendiri ada di pikiran sadar, teman-teman. Ya, kalau di sini digambarkan pikiran sadar itu di atas barrier, jadi di atas batas air ya. Itu adalah 12%. Jadi di sini gambarnya agak turun sedikit. Jadi sebenarnya pikiran sadar itu di atas batas air. Itu ada batas air ya. Nah, ini kan seperti iceberg ya, gunung es jika digambarkan seperti ini, di mana gunung es yang atas di antara perbatasan air ke atas itulah yang disebut pikiran sadar. Sedangkan dari batas air sampai ke bawah itu yang disebut pikiran bawah sadar. Nah, di mana inner child ini posisinya? Ya, inner child ini posisinya ada di pikiran sadar sebenarnya. Karena ego ada di situ ya, jadi hanya 12%. Namun jika tidak terselesaikan ego ini, maka dia akan masuk ke pikiran bawah sadar, menyimpan berbagai macam pengalaman, terutama pengalaman yang sedih, terluka, dia akan masuk terus seperti panah kuning ini terus makin dalam dan menyimpan pengalaman itu luar biasa. Dan inilah yang akan terbawa terus sampai mereka dewasa. Inilah yang akan terbawa terus sampai mereka bekerja. Inilah yang akan mereka bawa terus sampai mereka berkeluarga. Bahkan ada penelitian terakhir bahwa ini cenderung ke mereka yang generasi Z ya. Jadi pada saat mau menikah, tiba-tiba ketahuan dia ada inner child-nya katanya gitu. Nah, itu betul-betul harus diteliti hasil diagnosis dari sebelumnya. Ya. Nah, inilah, jadi pikiran manusia itu diciptakan oleh Tuhan, oleh Allah ada 2, yaitu pikiran sadar dan bawah sadar. Dan inilah semua yang membedakan ego kita di pikiran sadar dan di bawah sadar itu sendiri. Nah, sedangkan hipnoterapi, apa tadi? Hipnoterapi yaitu menggali sumber daya dari pikiran bawah sadar. Jadi yang digali mana? Iya, yang digali adalah yang 88% ini. Digali, dicari terus. Dicari apanya? Tadi dicari dengan cara memahami 5W 1H. Ingat yang tadi ya? Healing untuk yang inner child yang terluka itu memahami 5W 1H. Ya, dengan caranya tadi terus menggali ke pikiran bawah sadar, dicari apa penyebabnya apa saja ya. Karena ada beberapa penyebab kejadian inner child ini, misalnya dari TK sampai sekarang misalnya dia sudah bekerja,
dan bekerja di sebuah instansi atau apa di usia 23, 30 ya rata-rata ya, 25 sampai 30 atau seperti itu. Dan ternyata kejadian ini di masa lalu pada saat TK atau taman kanak-kanak. Ada juga kejadiannya di 4 SD. Kemudian dia cerita lagi ada di kelas 6 SD. Ada juga kejadiannya di masa SMP ya dan SMA. Nah, jadi bagaimana itu seperti itu? Jadi otomatis ini kita cari dulu pengalaman yang paling menyakitkan, yang paling intensitasnya mengganggu, itu yang kita ambil, itu yang kita cari penyebabnya dan akar permasalahannya. Kemudian kita selesaikan, baru kita sudah menggali itu semua, baru kita lakukan apa namanya? Lakukan hipnoterapi, ya. Nah, itu. Jadi pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Gunanya hipnoterapi apa? Untuk menyeimbangkan pikiran sadar dan pikiran bawah sadar ini, agar pikiran bawah sadar ini bisa combine, bisa menyatu dengan pikiran sadar dalam terapi dan keseharian. Ya, karena watak karakter itu berawal dari tadi ya, berawal atau adanya di bawah itu atau di pikiran bawah sadar itu sendiri. Oke, yuk slide. Nah, tadi kita sudah membahas tentang pikiran manusia, yaitu ada dua tadi ya, conscious mind dan subconscious mind. Nah, sekarang kita bahas tentang gelombang otak manusia. Ya, di mana gelombang otak manusia ini ada 4. Ya, 4. Yang pertama yaitu beta wave. Tuh, coba gelombangnya ya seperti ini ya. Padat dan kecil-kecil ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, gelombang otak manusia itu ada alpha wave. Ya, hertznya kurang lebih 8 sampai 12 di sini. Ya. Nah, kemudian ada juga gelombang otak theta wave, ya. Ya, di sini adalah 4 sampai 8 Hz. Dan yang terakhir delta wave. Ya, delta wave yang terakhir. Nah, pertanyaan saya, apakah semua gelombang otak ini ada pada manusia? Sejak kapan? Oke. Ya, jadi betul gelombang otak manusia ini keempatnya akan ada pada mereka yang berusia dewasa. Ya, tadi di mereka usia dewasa kurang lebih 15 sampai 21 tahun ya. Ya, kenapa 15 sampai 21 tahun? Karena ada beberapa penelitian dan literatur mereka yang sudah balik itu kalau perempuan sudah haid, kalau laki-laki sudah mimpi basah, artinya sudah terbentuklah beta wave. Sedangkan anak-anak yang di bawah 12 tahun, nih, jadi kalau teman-teman sahabat masih punya anak kecil, punya adik yang usianya masih di bawah 12 tahun, atau mereka yang belum balik, nah gelombang otaknya, yaitu mereka memiliki gelombang otak dengan alpha wave. Nah, sedangkan theta wave ini adalah gelombang otak untuk kondisi yang betul-betul relax dan trans. Di sini ada trans ya. Trans seperti ini ya. Seperti klinik yang di Bandung saya namanya trans. Jadi theta wave ini adalah orang pada saat dihipnosis dibikin relax, dibikin fokus, dibikin konsentrasi, dibikin kondisi sugestinya dibuat kondisi sugestinya adalah tinggi. Inilah orang-orang yang memiliki theta wave itu sendiri. Dan yang terakhir adalah delta wave. Nah, ini kondisi kita deep sleep. Jadi kondisi deep sleep ini tidak mungkin kita memasukkan sugesti apapun. Tidak mungkin kita menterapi apapun. Jadi kondisi pada tidur nih, teman-teman dan sahabat, kita nggak bisa kita tidak bisa mensugesti orang yang tertidur pulas. Jadi paling baik menghipnoterapi atau menghipnosis seseorang adalah kondisi gelombang otak di yang ketiga, yaitu theta wave. Atau di situ disebut trans ya. Sedangkan anak-anak
di bawah 12 tahun atau mereka yang belum balik, gelombang otak yang bisa disugesti atau dimasukkan kata-kata yang baik dan positifnya, yaitu di gelombang otak alfa. Nah, sedangkan dewasa itu beta. Nah, bagaimana menterapinya orang dewasa seperti kita yang sudah memiliki beta wave, yaitu harus dibuat relax dulu, dibuat nyaman dulu, dibuat santai dulu, dibuat trust dulu. Akhirnya turunlah gelombang otak itu ke alfa. Nah, sudah masuk ke gelombang alfa, baru kita bantu sugesti-sugesti sampai masuk ke kondisi yang trans itu. Trans itu betul-betul relax ya. Nah, kondisi hipnoterapi itu adanya di trans ya, di theta. Oke, inilah kurang lebih gelombang otak manusia. Sekarang slide berikutnya kita udah bahas tentang beta gelombang otak manusia. Selanjutnya kita membahas tentang apa nih Mbak Alia? Nah, jadi kita tadi udah ngebahas tentang hipnoterapi. Apa itu hipnoterapi? Berhubungan dengan pikiran manusia, yaitu subconscious mind dan conscious mind. Pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Kedua, tadi kita sudah membahas tentang gelombang otak, di mana gelombang otak manusia itu ada 4 ya. Tadi beta paling atas, alfa kedua, theta, dan terakhir adalah delta. Nah, sekarang bagaimana hipnoterapi pada inner child? Nah, gimana nih hipnoterapi pada inner child? Nah, sekarang ini memang lebih banyak ya kasus-kasus inner child. Dalam bulan ini pun ke klinik itu ada kurang lebih 3 ya. 3 sampai 4. Tapi memang inner child ini tidak bisa sekali langsung selesai di terapi ya. Kalau dia memang sudah kasus-kasus yang berat atau trauma-trauma masa lalu yang sangat berat sekali ya. Atau peristiwa atau pengalaman masa lalu yang banyak ya, kejadian peristiwa masa lalu yang negatif, yang buruk, yang banyak terus-menerus dari dia kecil hingga menjelang dewasa atau menjelang remaja. Itu tidak bisa sekaligus langsung selesai. Ya, maka apa yang dilakukan dengan hipnoterapi inner child untuk membuang luka itu, yang pertama yaitu kita harus preinduksi dulu. Apa sih preinduksi? Preinduksi itu kita mencari atau menganamnesa. Jadi kalau di klinik atau di rumah sakit atau teman-teman sekitar ini pernah mengisi form pendaftaran, di situ akan dilihat kan. Nah, itu anamnesa itu kita tanya dulu apa namanya, kemudian lahirnya di mana, kemudian statusnya, ya preinduksi itu. Statusnya menikah, kemudian kalau memang dia anak keberapa, kemudian hubungannya dengan kakak baik tidak, hubungan dengan adik bagaimana, itu ditanya semua. Itu semua ada di anamnesa. Kemudian apalagi, nah cari penyebabnya tadi. Ya, cari anamnesa 5W 1H lagi. Kembali lagi di sini. Tadi bicara healing inner child itu salah satunya dengan pahami. Nah, di sini ditanyakan lagi. Kalau kita belum bisa memahami apa yang dirasa atau sosok anak kecil ini seperti apa, artinya kita harus minta bantuan tenaga profesional dengan melakukan ini. Ya, yang pertama tadi ya preinduksi, itu menganamnesa kejadiannya, menganamnesa masalahnya apa, kemudian siapa saja tadi ya, what, who, where, when, dan how. Why dan how. Jadi betul-betul di anamnesa. Kemudian di preinduksi ini selain di anamnesa, kita bisa menentukan sugestibility-nya atau sugestif tidak orang ini, anak ini atau klien kita. Caranya kita nanti akan belajar, kita akan tes klien kita dengan suggestibility test. Bisa dengan seperti ini, bisa dengan seperti ini, kemudian bisa juga dengan tangan atau dengan bandul, ya, bisa dengan bandul, atau kita bisa menggunakan lainnya, ya, untuk kita menilai apakah dia termasuk sugestibility yang mudah, sedang maupun yang berat, ya, atau yang sulit. Ya, disinilah di preinduksi. Kemudian setelah preinduksi,
dilakukan induksi. Nah, tadi preinduksi adalah anamnesa, ya. Anamnesa, kemudian dicari semua 5W1H-nya secara anamnesa penyebabnya, kejadian-kejadian masa lalunya. Karena dengan anamnesa yang baik, kita akan menentukan mana akar masalah sebenarnya. Karena mungkin kejadian di SMP-nya atau kejadian di SD-nya ini berawal dari usia batitanya yang belum terselesaikan. Sehingga pada saat usia batita belum terselesaikan, terjadi lagi kejadian predisposisi di usia balita, itu akan menambah peristiwa negatif itu, menambah bobot dari peristiwa buruk itu. Kemudian pindah lagi ke SMP, yang masa balita belum selesai, masuk ke SD atau SMP, ada lagi peristiwa yang negatif atau yang buruk lagi, semakin menambah terlukanya, semakin menambah traumanya, ya, terus seperti itu. Maka disinilah preinduksi itu menentukan atau kita bisa mendiagnosis mana akar masalah sebenarnya dari kejadian itu. Makanya biasanya kalau preinduksi ini, kalau di klinik itu bisa 2-3 jam hanya untuk ngobrol, ya, 2-3 jam hanya untuk ngobrol dan konsultasi. Biasanya pertemuan berikutnya baru terapi, ya. Itu betul-betul dibutuhkan trust, kepercayaan, dan dibutuhkan cerita yang betul-betul kronologis yang lengkap dari preinduksi itu. Nah, setelah di preinduksi, kemudian pertemuan berikutnya, atau kalau memang masih ada spare waktu yang panjang, biasanya kita lakukan induksi. Apa itu induksi? Nah, induksi itu menggiring. Nah, tadi kita lihat sebelumnya, ya, ada gelombang otak, setuju ya? Nah, ada gelombang otak dewasa, itu ada gelombang otak beta. Nah, induksi ini yaitu prosedur terapi pada hipnoterapi untuk menurunkan gelombang otak tadi yang beta, yang paling atas, ya. Tadi kan gambar gelombang otak paling atas beta, untuk menurunkan gelombang otak ke bawahnya. Nah, coba boleh Mbak Ayla tadi Alia dilihat sebelumnya gelombang otak, ya. Nah, makasih Mbak Alia. Nah, jadi fungsinya induksi ini menurunkan gelombang otak manusia yang berada di beta, ini beta yang paling atas, ya, untuk turun ke bawah ke alfa. Ya, bagaimana caranya? Caranya bisa dengan mendengarkan musik-musik relaksasi nanti di klinik, ya, atau suara-suara meditasi seperti itu, atau mengafirmasikan kata-kata yang positif, ya. Terus itu akan menurunkan gelombang otak juga, ya, ya, seperti itu. Jadi contohnya kita bisa afirmasikan diri dengan kata-kata yang baik dan positif, ya. Otomatis dengan kata-kata yang baik dan positif itu gelombang otak beta akan turun ke bawah. Ya, contohnya sekarang nih kita berada di otak beta, ya. Katakan kita sakit, ya. Kemudian sambil berkata, ya boleh kita belajar nih sugesti juga. Nah, sambil diputar-putar gini tangannya, nih diputar-putar. Ya, sambil diputar katakan saya sehat, saya sehat, saya sehat, saya sehat. Oke, rasakan licin, ya. Oke. Dan sekarang katakan saya sakit, saya sakit, saya sakit. Rasakan pusatnya. Oke. Sudah bisa dibedakan? Nah, pada saat kita mengatakan segala sesuatu yang baik, ya, secara naluri, kemudian manusia itu dia akan mengirimkan sinyal dari sistem saraf pusat ke sinyal sistem saraf tepi ke sini, ya, berupa sesuatu yang lembut, licin, ya. Coba saya sehat, saya sehat, saya sehat, saya sehat, itu terasa lebih licin. Pada saat kita mengatakan saya sakit, tuh, sakit, 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 apa yang terasa? Putaran ini semakin kesat. Nah, bedanya di gelombang otak ini, pada saat kita bilang sakit, itu gelombang otak, qadarullah, oleh Allah digerakkan gelombang otak itu ke atas.
semakin kesat, betul? Pada saat kita bilang sehat, 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 saya memaafkan, saya berdamai, saya menerima, maka tekstur tangan ini semakin licin. Ya, dan itu masuk ke gelombang otak alfa. Ya, jadi kembali lagi ke slide berikutnya. Jadi induksi itu adalah menurunkan gelombang otak tadi yang paling atas ke gelombang otak yang paling kedua. Jadi paling atas beta turun ke alfa. Jadi fungsinya induksi seperti itu, kita menggiring klien kita, menggiring pasien kita, atau menggiring diri kita untuk masuk ke kondisi rileks, gelombang otak turun dari beta ke alfa tadi. Jadi itu hanya berfungsi menurunkan gelombang otak pada orang dewasa, ya, atau pada mereka yang sudah balik, karena pada saat mereka sudah balik sudah terbentuklah gelombang otak beta tadi. Tapi kalau anak-anak tadi cukup di alfa ya, oke. Jadi induksi itu menggiring semua, kemudian membuat gelombang otaknya rileks, membuat betul-betul nyaman dan betul-betul sugestinya semakin dalam. Ini di induksi. Kemudian setelah diinduksi, saya mendengarkan lagu-lagu, musik-musik. Induksi ini ada 3 cara. Yang pertama, induksi pertama adalah dengan cara progresif relaksasi. Jadi klien kita atau diri kita dibuat rileks. Progresif relaksasi dibuat rileks dari kepala, perlahan-lahan terus ke leher, ke tubuh, ke tangan, sampai ke tungkai. Jadi betul-betul makin lama makin turun dan semakin lama makin rileks. Ya. Kemudian induksi yang kedua yaitu dengan breathing relaksasi. Jadi tarik nafas, buang nafas, caranya begitu ya. Tarik nafas, buang nafas. Pada saat teman-teman dan rekan-rekan bahkan sejawat yang ada di Zoom meeting ini, semakin teman-teman dan kawan-kawan membuang nafas, maka tubuh kita semakin santai, semakin rileks, semakin nyaman, dan semakin tenang. Nah, itu induksi yang breathing. Kemudian apalagi induksi? Induksi yang ketiga yaitu induksi dengan cepat, induksi cepat ya, rapid induction. Yaitu rapid induction hanya kepada orang-orang yang memiliki suggestibility yang mudah, suggestibility yang gampang masuk terhipnosisnya. Itu digunakan dengan teknik rapid induksi, bisa dengan tangan ditempelkan ke dadanya atau ke dahinya langsung dia tidur, atau dengan api, dinyalakan api langsung dia tertidur, atau juga bisa dengan jentikan tangan gitu langsung tertidur bisa, atau bisa dengan melihat ujung lampu, kemudian kita bisa shake hand, jadi di tangannya digoyang-goyang kemudian ditarik dan tertidur ya. Mungkin ada beberapa yang alumni masih ingat ya. Oke. Dan itulah 3 cara induksi. Kemudian setelah itu apa lagi? Nah, kita sudah mengetahui tadi preinduksi dan induksi. Dan yang ketiga yaitu prosedur terapeutik. Nah, jadi setelah kita melalui ketiga, maaf ya, sebentar. Yang ketiga itu lakukan prosedur terapeutik. Jadi setelah dilakukan preinduksi anamnesa dengan tadi mencari penyebabnya, akar masalah di masa lalunya. Kemudian yang kedua adalah induksi dengan tadi ya, dengan 3 teknik, bisa dengan progresif relaksasi, kemudian breathing relaksasi, dan rapid induksi. Yang ketiga yaitu kita lakukan tata cara terapi. Terapinya bagaimana? Nah, terapi yang pertama untuk kasus inner child ini kita lakukan deepening. Deepening itu didalamkan, dibuat dia tidur lebih dalam lagi. Kita bantu hitung, contohnya ya, saya bantu hitung 5-1, maka hitungan 1, Anda tidur lebih dalam, semakin dalam, dan semakin dalam. Contohnya seperti itu. 5, Anda tidur semakin dalam, 10 kali tidur lebih dalam, semakin dekat dengan sosok anak-anak Anda, semakin berdamai dengan sosok anak-anak Anda, dan semakin
memeluk dan memahami sosok kecil ini. Ini contohnya begitu ya. 4 dari 5 ke 4. 4. Anda semakin tidur lebih dalam dan Anda semakin dekat dengan sosok anak yang ada dalam diri Anda dan Anda semakin ingin memeluknya. 3. Anda masuk ke dalam kondisi misalnya 30 kali lebih dalam, dan semakin dekat dengan tanda kutip sosok kanak-kanak Anda, dan Anda semakin memeluknya, semakin memeliharanya, dan semakin membuatnya tenang dengan pelukan Anda. Dan 1, nah, jadi kalau di pening itu hitungannya dari atas ke bawah. Jadi angka yang paling besar ke bawah, 5, 4, 3, 2, 1. Begitu 1, Anda masuk ke dalam kondisi 100 kali tidur lebih dalam, semakin dekat Anda dengan sosok kanak-kanaknya, semakin Anda menyatu dengan sempurna dengan sosok kanak-kanak Anda, dan Anda berdamai, bersahabat dengan sosok kanak-kanak Anda, itu deepening. Nah, itu adalah prosedur terapeutik yang deepening. Setelah deepening apa? Lanjut ke deep level test. Panjang ya hipnoterapi itu. Setelah dia masuk ke tadi ya, 10 kali tidur lebih dalam atau 100 kali tidur lebih dalam dan semakin menyatu dengan sosok anak-anak itu, maka kita baru bisa lakukan teknik terapinya. Ya, teknik terapi ini ada 5 cara, yaitu regresi. Nah, jadi regresi itu adalah mundur ke masa lalu. Ya, jadi contohnya pasien ini datang ke saya umurnya 21. Dia semester 2 atau 3 kuliah. Ada juga yang sudah mau bekerja, usianya kurang lebih 27 sampai 30 tahun ya. Nah, artinya pada saat kita di sekarang, anggap di 20 atau 30 tahun tadi, kita regresi. Jadi ini dalam kondisi trans ya. Ingat, kita masih di dalam kondisi trans. Jadi teman-teman dan sejawat ini dibawa mundur dengan induksi tadi untuk masuk ke kondisi trans, ke kondisi gelombang otak, apa namanya tadi? Masih ingat nggak? Maaf, theta. Ya, kondisi theta, masuk ke theta. Nah, setelah masuk ke theta, kita mundur ke masa lalunya, ke akar penyebabnya. Regresi itu mundur ya. Setelah mundur ke masa lalu, anggap misalnya 4 SD gitu ya. 4 SD, kemudian di situ diterapi, dia bisa disosiasi apakah dia sebagai pelaku ataukah sebagai penonton dari kejadian itu, kemudian diambil hikmah pembelajarannya, makna-maknanya, emosi positifnya diambil, kemudian setelah diambil, maju ke masa sekarang, progresi. Ya, maju ke masa sekarang, dibawa semua emosi positif yang diambil. Ya, maju ke masa sekarang, progresi, kemudian setelah maju ke masa sekarang baru kita sugestikan apa yang diinginkan, ya. Jadi dimasukkan semua kata-kata yang baik, sugesti, terus kata-kata yang positif. Jadi sugesti itu ada 2 ya, ada sugesti negatif dan positif. Dimana sugesti yang positif itu yang disebut afirmasi, ya. Jadi kita tadi udah mundur ke masa lalu, ke akar masalahnya, contohnya 4 SD, kemudian diterapi di 4 SD itu, apakah dia melihat kejadian, apakah sebagai pelakunya, ataukah hanya melihat saja, asosiasi. Setelah itu maju ke sekarang, ke progresi, ke masa sekarang, dengan membawa emosi negatifnya, membawa makna-makna positifnya, emosi bahagianya, emosi cintanya, sampai ke saat ini. Nah, ya, setuju? Nah, sudah sampai ke saat ini, baru kita lakukan terminasi. Jadi proses terapeutik ini bisa kurang lebih 45 menit ya. Ditambah induksi tadi kurang lebih 40 menit. Preinduksi itu bisa 1 atau 2 jam. Bahkan ada pasien bisa sampai 3 jam. Ya, dengan curhat saja, dengan preinduksi. Nah, setelah itu setelah melakukan prosedur terapi, baru kita pindah ke 4, yaitu terminasi. Terminasi itu artinya kita mengakhiri terapi ini. Mengakhiri terapi ini. Ya. Ya, mengakhiri terapi ini dengan terminasi. Kalau tadi kita deepening dari yang besar ke yang kecil, sedangkan terminasi kita memulai lagi untuk membangunkannya dari yang kecil ke besar. Ya, jadi contohnya
Sekarang saya hitung, Anda sudah melakukan proses ini dan Anda sudah berada di kondisi saat ini. Usia Anda sekarang 20 tahun, sekarang tadi kita sudah jalan-jalan ke masa kecil Anda, sekarang Anda sudah berada hari ini di usia Anda sekarang. Ya, Anda sudah berada di sini sekarang? Nah, oke, sudah berada di sini. Kemudian mari kita bangun dan saya bantu hitung 1 hingga 10, maka hitungan 10 Anda terbangun dalam keadaan sehat, bugar, bersahabat dengan masa kecil Anda, bersahabat dengan sosok kecil Anda, karena Anda berhak untuk bahagia, Anda berhak untuk berdamai, Anda berhak untuk maju, Anda berhak untuk memaafkan. Apakah Anda siap itu semua? Ya, siap. Saya bantu hitung. Jadi dibantu hitung dari 1 sampai 10. 1, mulai hari ini, detik ini, sekarang, dan seterusnya. 2, Anda sehat, Anda bugar. 3, terus sampai yang terakhir misalnya pas 10 terakhir. Nah, baru kita masukkan mulai hari ini, detik ini, dan seterusnya. Hitungan 10 Anda kembali normal, Anda sehat, bahagia, berdamai dengan masa kecil Anda, dan Anda menjadi sosok yang memaafkan dan bersyukur. Nah, itu langsung setelah terminasi, langsung kelima tuh, post hipnotik. Mulai hari ini, detik ini, sekarang, dan seterusnya. Anda terbangun dalam keadaan sehat, bugar, berdamai dengan masa kecil Anda, sosok kecil Anda, ya, ego kecil Anda, ego anak Anda, dan sekarang Anda terbangun dalam keadaan sehat, normal, dan buka mata. Oh, ya. Jadi, Masya Allah ya. Jadi, tekniknya panjang sekali. Jadi, dari 1 sampai 6 ini, kurang lebih antara 2 sampai 3 jam. Ya. Atau bahkan ada preinduksi saja di anamnesa itu bisa 2 jam saja. Dan induksi dan lain-lain bisa antara 3 sampai 4 jam. Ya. Jadi, tergantung, ada yang bisa langsung diterapi saat itu, ada yang baru konsul saja, ada yang baru diterapi berikutnya. Mudah-mudahan paham ya, hipnoterapi untuk inner child yang terluka kurang lebih seperti ini. Oke, lanjut Mbak Alia. Udah deh. Nah, ini yang terakhir, mungkin saya yang terakhir, ini waktu juga sudah ini, bahwa bagaimana afirmasi sembuhkan pulihkan trauma inner child. Nah, ini kata-kata sugesti ya. Jadi ini bisa didawangkan, bisa terus diucapkan kepada diri kita, terutama menjelang tidur dan bangun tidur. Kenapa? Karena pada saat menjelang tidur dan bangun tidur, gelombang otak kita tidak ada di atas ya. Menjelang tidur dan bangun tidur, gelombang otak kita ada di 2, alfa atau bahkan di theta, antara alfa dan theta. Nah, disinilah paling bagus memasukkan pikiran-pikiran positif. Ini paling bagus memasukkan afirmasi positif. Paling baik waktu yang tepat untuk membentuk karakter yang baru terus-menerus selama 21 hari. Kata-katanya bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Dan kurang lebih seperti ini, ada kata-kata sugesti dengan kerangka waktu. Mulai hari ini, mulai sekarang, detik ini, saat ini, dan seterusnya, kapanpun, dimanapun, muncul bagian dalam diri saya, sosok, tanda kutip, kanak-kanak, saya memilih untuk berdamai, saya memilih untuk bahagia, boleh, saya memilih untuk menyayangi, saya memilih untuk memelihara, dengan ego parent saya yang dimiliki dengan penuh rasa bijaksana, penuh logika, dan menjadi manusia yang utuh, kuat, bahagia, dan penuh cinta. Boleh ditambahkan. Oke. Itu mungkin ya, Kak Alia ya. Apalagi, udah cukup mungkin. Waktu juga ya, sebenarnya materinya masih banyak, ini dipercepat aja. Hipnoterapi itu biasanya untuk ini kurang lebih 2 hari pelatihannya hipnoterapi, baru kita bisa melakukannya dengan paling tidak self sugesti atau self hipnosis sendiri. Itu mungkin Teh Alia. Baik, terima kasih banyak Ibu Yani atas paparan materinya. Nah, Bu Yani saat ini masih ada sedikit waktu, mungkin boleh kita buka sesi pertanyaan Ibu ya untuk rekan-rekan yang hadir malam hari ini. Iya, boleh. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan boleh diketikkan di chat box atau juga jika ingin share langsung boleh raise hand. Silakan Bapak Ibu masih terdapat sedikit waktu. Baik, mungkin sambil menunggu Bu Yana ini boleh Ya. sedikit saya tanya ya ini jadi ada pertanyaan yang masuk
ketika registrasi dari peserta begitu. Gimana? Ya, salah satunya Bu Yana, bagaimana cara menjaga keseimbangan antara kebutuhan inner child tadi dengan tanggung jawab ketika dewasa? Oke, good. Tayangnya luar biasa. Dari siapa itu? Dari Ibu Sam Indah Cahyaningrum. Oke, ada di sini. Ikut. Sepertinya hadir Ibu ya. Ya, hadir ya, alhamdulillah. Ya, kepada Bu Indah, salam selamat malam, salam penuh cinta kasih juga. Jadi bagaimana cara memelihara ego anak kecil ini ya dalam pekerjaan ya untuk bertanggung jawab. Nah, caranya kita kembali lagi kepada konsep dasar ya, Bu Indah ya, bahwa konsep dasar dari inner child ini dibentuk oleh Allah, oleh Tuhan. Manusia itu memiliki tadi ya 3 ego. Jadi pasti manusia itu memiliki di dalam tubuhnya memiliki bagian tersendiri berupa ego anak-anak, berupa ego dewasa, berupa ego dewasa di tengah dan ego orang tua atau parents. Nah, bagaimana caranya agar kita lebih bertanggung jawab? Maka hadirkan ego dewasa kita, ego yang memiliki rasa logika, ego yang memiliki realita, ego yang lebih bijaksana, ego yang bertanggung jawab terhadap tugas. Nah, hadirkan itu, ya, hadirkan itu semua dan yakinkan bahwa ego dewasa kita bisa hadir karena kita mengenalinya, karena kita memilikinya dan semua orang memilikinya. Yakinkan itu, ya. Itu mungkin ya buat Bu Indah ya. Baik, terima kasih Ibu Yani karena di chat box belum ada pertanyaan. Mungkin lanjut ke berikutnya, Ibu ya. Ada pertanyaan, Oke. mindset apa yang harus diperbaiki untuk membasuh luka pengasuhan agar tidak terbawa sampai ke generasi selanjutnya? Masya Allah, ya luar biasa pertanyaannya ya. Dari siapa itu? Dari Ibu Lilis Sulistianingsih ini Bu Yani. Kristianingsih. Ada di Iya. sini? Sepertinya juga hadir malam hari Ada, ini ada alhamdulillah. hadir. Ya,